bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.' Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara
dan kami tidak melayani Engkau, Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Ini Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Lingkup kekuasaannya atau jangkauannya semesta alam. Tentu berbeda dengan raja-raja ya yang kita kenal ketika kita mendapat pelajaran sejarah yang ada di muka bumi ini ya, lingkupnya terbatas, juga masanya juga terbatas. Namun berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ini Raja ya semesta alam, Raja dunia dan surga. Kekuasaannya abadi ya, langgeng untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang kasih, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja ya, kuasanya tadi ditampilkan ya dalam bacaan Injil ya, kekuasaannya ya. Yang akan terjadi pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus Kristus datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya yang disertai oleh ya, para malaikatnya ya. Ini akan mengadakan ya, penghakiman. Sebagaimana tadi dikisahkan ya, semua bangsa akan dikumpulkan ya di hadapannya, semua bangsa. Bukan bangsa terpilih saja ya, namun semua bangsa ya, akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia memisahkan ya, mereka seorang dari yang lain, bukan memisahkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, namun memisahkan seorang dari yang lain. Tentu ada ukuran ya dalam memisahkan ya, tindakan memisahkan ini yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal ini digambarkan ya, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Sudah dikasih di Palestina sana ya, ini kan dingin ya, di malam hari dingin. Maka antara domba dengan kambing ya, dipisahkan. Tentu domba ya dengan ini apa nih, bulunya lebat ya, tidak memerlukan kandang yang hangat.
Namun berbeda dengan kambing, ya. Kambing memerlukan kandang yang lebih hangat. Ini tindakan gembala di Palestina. Atau juga kiasan ini mau mengatakan, ya, orang yang tulus hati, ya, digambarkan seperti domba yang jinak dan diberi tempat yang lebih baik, dipisahkan dan diberi tempat yang lebih baik. Berbeda dengan orang jahat yang digambarkan seperti kambing yang lepas talinya dan pada sejak zaman dulu, ya, digambarkan, ya, orang benar ditempatkan di sebelah kanan, gambaran sebagai tempat yang baik, tempat keberuntungan. Sedangkan sisi kiri, nah, ini kan menunjuk ketidakberuntungan atau kesialan. Dan ini yang terjadi dalam tindakan pemisahan yang memisahkan seorang dari seorang, yang menjadi ukuran pertimbangan perbuatan masing-masing pribadi, yang menunjukkan, ya, belas kasihan, ya, tindakan belas kasihan, yang menjadi ukuran bukan banyak hal, namun satu hal, yaitu pelayanan kasih kepada sesama yang menderita. Saudara-saudari yang kasih, Sang Raja yang menyatakan dirinya sebagai penerima tindakan belas kasih ini menimbulkan keheranan bagi orang-orang benar. Yang sebelumnya, ya, tindakan belas kasih, ya, pelayanan kasih yang dikonkretkan, ya, dalam tindakan belas kasihan, memberi makan, ya, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, menjenguk, dan mengunjungi. Ini 6 tindakan belas kasih yang dikonkretkan dalam tindakan yang nyata. Dan Sang Raja yang menyatakan dirinya sebagai penerima tindakan belas kasih, ya, ini menimbulkan heranan bagi orang benar. Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan seterusnya. Lalu Raja bersabda, ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudari kasih, di sini Tuhan kita Yesus Kristus, ya, menyamakan dirinya dengan mereka yang paling hina ini. Dan apa yang dilakukan, ya, bagi mereka yang paling hina ini dilakukan untuk Tuhan sendiri. Maka di sini menjadi jelas mereka yang paling hina, ya,
di dunia ini menjadi gambaran yang jelas akan Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi gambaran yang nyata akan Tuhan kita. Maka apa yang dilakukan ya bagi mereka yang hina ini ya, dilakukan bagi Tuhan. Kemudian Tuhan Sang Raja ya berkata ya kepada yang sebelah kirinya ya, mereka sebagai orang yang terkutuk ya, yang harus dinyahkan dalam api yang kekal yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena mereka ini tidak melakukan tindakan belas kasih, pelayanan kasih ya, kepada mereka yang hina, yang kecil, yang menderita. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan bagi yang di sebelah kirinya ya. Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan sebagainya ya. Lalu Tuhan menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara yang dikasih, inilah pengadilan yang akan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, pada akhir zaman. Ketika akhir zaman telah tiba ya, Tuhan akan ya mengadili setiap orang ya. Dan ukuran ya, pertimbangannya adalah jelas. Tindakan ya, belas kasih, ya, pelayanan belas kasih kepada mereka yang hina-hina. Kira-kira berdasarkan sabda Tuhan ini tentu kita bisa melihat ya, diri kita masing-masing ya. Kalau berdasarkan hidup kita sekarang ini ya, tentu kita akan bisa melihat, bisa mengukur kira-kira besok itu kita akan ditempatkan di mana, di sebelah kanan atau kiri, sebagai domba atau sebagai kambing. Ini yang harus menjadi permenungan kita sekarang ini ya, berdasarkan hidup kita saat sekarang ini, kira-kira kita akan ditempatkan di mana, dimasukkan dalam golongan domba atau kambing. Saudara yang kasih ya, melalui sabda Tuhan ini juga diingatkan kepada kita ya, kita ini sebagai ya, murid Tuhan ya, sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan, yang terbesar dalam kerajaannya ialah mereka yang menjadi pelayan ya, melayani, melakukan tindakan kasih, pelayanan kasih, terutama kepada mereka yang hina-hina. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus ya, memberi teladan kepada kita ya, dalam kedatangannya di dunia ini. Dia bukan untuk ya, melayani, bukan untuk dilayani, namun untuk melayani, bahkan ya, memberikan hidupnya menjadi tebusan ya, bagi kita. Maka tindakan kasih, perbuatan kasih, ya, pelayanan kasih ya, menjadi hal yang penting ya, dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Ini yang harus menjadi
usaha kita ya, perjuangan kita di dunia ini ya, dalam tindakan kasih, pelayan kasih bagi sesama kita, yang terlebih mereka yang hina-dina, yang menderita. Dan apa yang kita lakukan bagi mereka ini ya, kita lakukan bagi Tuhan. Merekalah yang menjadi gambaran nyata yang jelas bagi Tuhan ya, di dunia ini. Merekalah ini yang menjadi kehadiran Tuhan yang jelas, sebagaimana Tuhan bersabda, Immanuel, Allah ya beserta kita. Untuk itu Bapak kasih, melalui sabda Tuhan kita diingatkan akan hal yang mendasar, yang penting, yang harus kita usahakan, kita perjuangkan dalam hidup kita sekarang, dan inilah yang nanti akan menjadi ukuran Tuhan dalam mengadili kita.